Puji Tuhan. Haleluya. Ada jantungan itu. Karena dalam persiapan pulau kita saja dulu. Umur sampai pulau dari kita bawah. Jadi sebagai pelayan Tuhan, kapan saja, walaupun dalam keadaan mendadak sekalipun, walaupun dalam keadaan tanpa prepare sekalipun, ketika Tuhan panggil menjadi pelayannya, kita harus siap. Haleluya. Haleluya. Jadi saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini dan juga tadi malam saya lihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang hadir yang penuh dengan antusias, yang penuh dengan kerinduan untuk bersekutu seperti ini bersama orang-orang percaya di satu tempat yang Tuhan urapi, yang Tuhan berkati untuk hadirannya dapat hadir bersama dengan kita hari ini. Haleluya. Dan saya percaya kita semua rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Ketua kita. Haleluya. Dan saya ingin melanjutkan khotbah dari Bapak Ketua tadi malam. Karena saya tertarik dengan bagaimana pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan tema yang diberikan panitia kepada Bapak Ketua kita. Dan firman Tuhan pada saat ini yang kita akan dengarkan sama-sama dan kita pelajari sama-sama untuk menjadi firman Tuhan yang pertama. Kita buka di Injil Matius 20 ayatnya yang ke-28. Injil Matius 20 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Kalau bisa ditampilkan di ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Kedatangan Tuhan di dalam dunia ini untuk menggenapi apa yang menjadi janji Allah atas jatuhnya manusia ini dalam dosa. Dan hubungan antara Allah dan manusia ini tidak sama lagi. Dan Allah pun ingin sekali hubungan kasih yang penuh dengan mesra ini kembali baik, kembali terhubung. Karena hubungan itu terjejas oleh karena masuknya manusia ke dalam dosa. Dan harmonisasi antara manusia itu pun dengan Allah itu tidak lagi sama seperti sebelum manusia itu sendiri masuk ke dalam dosa. Dan hubungan-hubungan itu pun diperwakilkan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kita lihat bagaimana peranan para nabi-nabi dan para rasul-rasul untuk pelayanan ini. Dan juga peranan Yesus Kristus itu sendiri untuk melayani, untuk menyelamatkan. Sudahlah tentu dia harus melayani, karena hanya orang yang melayanilah yang mampu menyelamatkan. Haleluya. Karena hanya orang yang melayanilah yang mengerti atas apa yang setiap dibutuhkan dan diperlukan orang yang dilayaninya. Karena hanya orang yang melayanilah yang tahu apa yang terpenting bagi setiap apa dan setiap orang yang dilayaninya. Dan gereja dipilih Tuhan untuk pelayanan ini. Kalau di dalam perjanjian lama itu orang-orang dipilih Tuhan. Dan kemudian di dalam perjanjian baru itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan orang oleh Tuhan Yesus Kristus memilih rasul-rasulnya untuk pondasi pembangunan gereja ini, untuk pondasi pembangunan kebenaran Injil ini, untuk pondasi
kebangunan daripada iman kekristenan itu sendiri di dalam perjalanan penyebaran Injil itu sendiri. Oleh karena itulah Tuhan Yesus sangat mengerti setiap kelemahan daripada murid-muridnya itu sendiri. Dia sangat mengerti bagaimana kelemahan Petrus, di mana Petrus dengan dirinya sendiri menganggap dia adalah orang yang paling setia. Tapi karena Yesus adalah pelayan yang agung, yang mengerti setiap kelemahan daripada orang yang ingin dia layani, yang ingin dia selamati itu, maka dia tahu Petrus tidak bisa berjalan dengan sendirinya di dalam kehidupannya, di dalam pelayanan itu. Kita lihat bagaimana kelemahan Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan itu sendiri. Kita lihat bagaimana keraguan-raguan di dalam diri dia. Bahkan seorang Petrus pun di firman Tuhan yang lain, kalau kita baca firman Tuhan itu, maka ketika kebangkitan itu sendiri, murid-murid Yesus itu pun tidak percaya atas kesaksian atas kebangkitan itu sendiri. Bahkan Petrus sendiri mengambil kebijakan untuk melihat sendiri, mengecek sendiri. Bukan saja itu, bahkan ketika Petrus berjalan di atas air ketika melihat Yesus di sana, dengan pedenya iman yang dia miliki, maka dalam tingkat kepedean iman yang dia miliki, dia berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Namun ketika logika dan perasaan, ketika akal pikiran dia mulai mendominasi otak dan rohanianya itu, maka sesaat itu juga Petrus masuk ke dalam air. Saya percaya Petrus bisa berenang. Saya percaya itu karena dia seorang nelayan. Untung saja ada Yesus di sana, dan Yesus mengulurkan tangannya dan kembalilah Petrus jalan bersama dengan Yesus di atas air. Haleluya. Dia mengerti bagaimana Yakobus dan Yohanes ini, yang penuh dengan darah tinggi ketika di dalam pelayanannya bersama dengan Yesus, ketika satu kampung itu tidak mau mendengar perkataan Yesus itu, maka kata mereka, baiklah kita turunkan api untuk membumi hanguskan satu kampung ini. Dan Yesus mengatakan, shh. Saya tertarik dengan khotbah Bapak Ketua di beberapa tempat tentang firman Tuhan dan tentang kebenaran ini. Untung saja ada Yesus di sana. Karena sebagai pelayan Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, engkau sebagai gereja telah difasilitasi fasilitas surgawi untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Maka setiap perkataanmu didengarkan oleh surga. Haleluya. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dan menjadi orang-orang percaya, yaitu gereja, memiliki beban yang begitu luar biasa di dalam diri. Saya sebagai pendeta muda yang masih muda, merasakan sebuah beban yang begitu luar biasa yang saya miliki. Saya tidak pernah menyangka diri saya untuk bisa berada di mimbar ini. Saya tidak pernah memperhitungkan diri saya untuk layak menjadi teman sekerja Allah ini, untuk menjadi orang yang bisa melayani orang lain. Karena saya memiliki keegoan sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saya memiliki kelemahan di dalam kehidupan saya, di dalam perjalanan pribadi saya. Saya tidak mengerti apa alasan Allah memilih saya. Saya tidak mengerti apa alasan Yesus menunjuk saya menjadi hambanya yang kecil ini. Saya tidak pernah bisa membayangkan posisi saya saat ini.
Nah, saya mengerti setiap kelemahan yang saya miliki. Saya beberapa kali khotbah tentang masa lalu saya. Saya bukan orang baik, saya bukan orang kudus, saya bukan orang yang suci. Ya, saya orang yang penuh dengan kekotoran, saya orang yang penuh dengan kejahatan. Saya orang yang penuh dengan masa lalu yang suram. Ketika saya ketiga kali terpenjara, saya rasakan saya tidak mungkin lagi bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya 3 kali di penjara. Di Medan, di Bandung, dan di Siantar. Saya tidak lagi bisa melihat alasan Tuhan yang tepat untuk memilih saya sebagai hamba Tuhan. Latar belakang hidup saya. Siapa opung saya dan siapa bapak saya. Opung saya adalah pendiri Gereja Pentakosta Indonesia ini. Dan bapak saya adalah bapak ketua kita yang ada di depan ini. Bagaimana saya telah mencoreng-coreng wajah mereka. Bagaimana saya telah menginjak-injak harkat dan martabat mereka. Sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun anaknya yang dajjal ini telah melukai hati mereka yang paling dalam. Saya tidak memiliki alasan apapun untuk Tuhan bisa memilih saya sebagai sekjen saat ini. Jadi mula dok kamu na ulo gabi sekjen. Toy mak, ihamu petawon. Adok kamu na ulo? Daw, apa lagi yaw? Saya coba ingin menjadi pelayan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku tahu Engkau yang memilih aku. Dan sebagai gereja kita semua di sini, sebagai orang percaya, percayalah kalau Engkau adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena itu menjadi tugas gereja untuk menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, untuk menyaksikan kepada orang lain bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu secara pribadi. Karena firman Tuhan yang lain, engkau adalah surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Karena engkau adalah orang yang telah ditulis oleh tinta roh, bukan tinta oleh manusia. Haleluya. Haleluya. Hingga kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau melangkah, maka daripadamulah pancaran sinar kemuliaan Tuhan itu akan terlihat. Tidak peduli siapa engkau, bagaimana keadaanmu, siapa masa lalumu. Tapi ketika engkau menjadi orang percaya yang dipilih Tuhan untuk pekerjaannya. Karena tugas imamati ini hanya diberikan Tuhan hanya kepada gereja. Gereja yang saya maksud bukan gedung 4x4 ini atau sopo godang ini. Atau gereja lokal kita di mana kita minggu tiap minggu. Tapi gereja yang saya maksud adalah mata yang sedang melihat saya dan telinga yang mendengar saya saat ini. Itulah gereja Tuhan yang hidup. Kesanalah Tuhan menugaskan tugas ini. Dengan segala kelemahan yang engkau memiliki. Dengan segala kemampuan intelektual IQ yang engkau miliki. Karena kita percaya semua kita yang di sini memiliki perbedaan IQ masing-masing. Daya tangkap masing-masing. Analisis masing-masing. Tapi bagaimana ini hanya bisa dipersatukan di dalam Roh Kudus itu sendiri. Tidak gampang menjadi orang yang dipilih Tuhan. Terkadang mengagetkan kepada diri kita sendiri. Lama saya berpikir tentang firman Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita buka sama-sama. Jam 11 dobe. Biasa kami mulaulan na balga songonon. Jam 5 do kami mulak. Haleluya. Jalan mulu marjami tahu biasa na 2 jam. Haleluya. Igarar manang yang gigarar 2 jam. Yamplopi manang yang yamplopi 2 jam.
Jadi sabar maha muda. Jadi muluau 2 jom pak kituat kono pak jom marjamita. Dah. Buka hamujo Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Begitu idamu ikan. Alkitabi molo sadong alkitab ibu kamu sejabu. No ni layarot ngida. Molodak tadi desian dibuat tarapongi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dia mengerti kelemahan engkau, dia mengerti setiap apa yang menjadi tujuan hidupmu di dalam dunia ini. Yesus mengerti itu. Karena selama saya pikiri bukan aku yang memilih kamu, tapi aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saya rimang-rimangi, waduh caranya Tuhan memilih aku dan kau memilih ebana. Seharusnya kan logika na aku memilih itu Tuhan. Ala na adong free will na ibekui. Ada kehendak bebas, ada pemilihan bebas. Apakah aku menjadi orang yang terselamatkan oleh iman kekristenan, atau aku memilih agama lain atau Tuhan yang lain? Kalau kau yang memilih aku, tohodo, lama ngurimangi. Molo sanga, au na memilih balomolomok ku nama. Sarupa sokonode, hiyama dongan carita tu au. Le, ahai, buat sagat tekiak ko. Oh, adong di cerita na le niku. Ahai, bica setubu ita tu portibion, mungkin disukut Tuhan itu hita. Nah, artinya dengan guarda do peisi, dengan personal do peisi, dengan pribadi peisi. Alai iskut Tuhani. Wado ho, nektubu ho portibion. Wado bo himon. Au do magabar manako. Bolo au tikile na uingot, usuru do Tuhani na magabar. Oh ma Tuhan, gabar ma. Pos doro aku moloho na magabar. Maka na pas tubaw tu portibio gabi songono maulikku, gabi songono magatekku. Jadi maksud mulai hotong isuruh ho. Waduh ho magabar manangau. Asom batuan asa magabar. Igabari ho may chorite gabi songo ko marwana bohim. Molo sanga museng nagtuwi ba? Tu portibion. Oh le, ai le. Bodoh ni tubuh ho. Songo dia do partubuh mon. Gabi pinopar ni si Renatus, do manang pinopar ni DL si Turus. Bagay jelas, molau do mamilit, pinopar ni DL si Turus mada. Sa bola-bola na bola ni Tano narong di Durion, di Riawon, aw na punasa. Napola pa jupang aw do tamu. Gak perlu lagi saya menjadi sasaran tembak. Gak perlu lagi saya jadi bahan-bahan kritisan. Gak perlu lagi saya menjadi bahan cemoohan. Gak perlu lagi orang tua saya menanggung dengan apa yang saya lakukan. Tapi bukan aku yang memilih. Dialah yang memilih kamu. Haleluya. Haleluya. Jadi unang mabiar ko, mulai pilih tuak ko. Aw pejol mana oto dah. Sodong malokku. Otokku pe kalewa do. Ido. Ya masuk ni. Mo tikis yante kau satu SMA. Dah kayak biru rapot tu. Merah sudah. So dia do pemilik itu katu son tu bawon. Jumlah bukan main.
Jahat na bukan main. Uhud plus orang tapi bukan main. Ya masa hali biru rapot tu. Toro mau maknainan. Tasiak mamanu. Isiak mamanu iguli mamanu kon. Mangam mami saripe. Mami. Apa mula mabapaon? Beh. Kamu na. Oh syok tu. Adong biru rapot na wingok don. Beh, ini mangam mabapaon do. Sudah kami makan itu. Wah ya haleluya ipuang. Wah kami. Habis makan kami. Lam leleng lam sadar rasa bapak kat. Ayah na biru tau. Ina jo harap nena ibu marapoti. Gida mak. Isenian bernyanyi. Tidak gampang menjadi orang percaya. Tapi firman Tuhan lain. Allah Tuhan mengatakan Tuhan memilih orang-orang yang bodoh bagi dunia ini. Dipilih Allah untuk memalukan hikmat dunia ini. Haleluya. Haleluya. Bahkan apa yang tidak terpandang dipandang orang. Dipilih Allah. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Yesus Tuhan. Nang peoto hosonari. Upgrade madiri. Songon jamitani Pak itu anak nabotari. Di dalam kualitas kerohanianmu. Di dalam kualitas intelektualmu. Di dalam kualitas bagaimana engkau mengedukasi dirimu sendiri. Bagaimana engkau membentuk karakter di dalam dirimu sendiri. Apalagi dunia sekarang ini. Karena tanpa roh Tuhan ini engkau tidak akan bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Baik sebagai pelayan Tuhan, pendeta, guru, dan sintua. Maupun sebagai kaum ibu, kaum bapak, dan juga pemuda dan pemudi. Dunia dengan segala teknologinya ingin menghancurkan kita. Ingin membuat kita babak belur. Ingin membuat iman kekristenan ini tidak berdaya lagi. Dengan segala keterbatasan yang engkau miliki. Karena guru Pak Pahan waktu kami di Jalan Pangaribuan ibadah, dia pernah mengatakan, sampai kapanpun sebagai orang percaya kita tidak akan bisa menaklukkan dunia ini dengan intelektualnya. Karena mereka akan terus selalu di depan dan mereka akan terus selalu unggul dengan risetnya, dengan penelitiannya, dengan penemuan-penemuannya. Dengan segala sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini. Tapi mereka lupa ada satu sumber dari segala pengetahuan, yaitu Allah itu sendiri. Haleluya. Dialah sumber pengetahuan itu, karena firman Tuhan yang lain dikatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Jadi Tuhan itulah pengetahuan sendiri. Firman Tuhan yang lain, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Maka awal dari pengetahuan itu adalah Tuhan. Dan di ujung pengetahuan itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Itu kenapa gereja tidak boleh anti dengan teknologi. Gereja tidak boleh anti dengan kemajuan teknologi ini. Tapi gereja harus menyamakan dirinya dengan kemampuan yang ada di dunia ini. Melalui Roh Kudus Tuhan. Karena hanya Roh itulah yang akan membimbing engkau. Dan mengungkapkan setiap rahasia-rahasia dari kekuasaan surgawi itu. Dengan keterbatasan yang kau miliki, bagaimanakah engkau dapat menampung kapasitas yang tidak terbatas itu. Handphone kita aja memiliki batasan-batasan RAM. Saya tidak tahu kepanjangan dari RAM ini.
Handphone kita aja memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk merekam. Disebut dengan memori. Karena kalau di luar dari kemampuan handphone itu, apalagi handphone mu harga situ lu jutai, on handphone mu tong harga sisa jutai do. Apa yang sudah mau aplikasi di download to? Apa dang handphone mu? Mada. Ale mo larok kepeng mu. Igati hodo handphone mi. Gambe iPhone 13 Pro. Sudah mana aplikasi na dong portibion boy download to? Jaladang hang lambat. Scroll pe halus. Bagak. Begitu juga dengan kita. Karena kemampuan kita hanya dalam Roh Kudus saja. Dia yang memampukan engkau. Dia yang akan melihatkan kepadamu suatu karya-karya yang luar biasa. Karena firman Tuhan yang lain, kita itu seperti kantung anggur. Karena ide-ide baru dari Tuhan itu ingin dimasukkan ke dalam dirimu. Maka pastikan dirimu itu memiliki kantung yang baru untuk anggur yang baru. Karena apabila engkau memakai kantung anggur yang lama atau kulit yang lama, maka kulit yang lama itu tidak memiliki daya pegas dan fleksibilitas. Dan elastisitasnya pun tidak memiliki lagi. Maka ketika fermentasi dari anggur itu makin bagus, makin keras, maka anggur yang tidak memiliki daya pegas ini akan robek beserta dengan anggur itu. Maka sia-sialah semua. Begitu juga dengan kuasa Tuhan ini. Kau harus mengupgrade dirimu. Tuhan tidak bisa memberikan kepada engkau ide-ide baru apabila hatimu itu masih bergelut dengan hati yang lama itu. Itu kenapa Tuhan mencatat di dalam loh hati. Kalau firman Tuhan dalam loh hati, kalau translate yang lain disatakan dalam hati yang berdaging. Dan di situ dibilang hati yang berbatu-batu. Itu perbedaan. Karena Tuhan menginginkan ada progres. Ada kedinamisan di dalam hatimu itu. Ada kedinamisan di dalam kehidupanmu itu. Di dalam iman kekristenan itu. Tidak statik, tidak itu melulu. Tapi engkau bisa mengembangkan kemampuanmu itu. Seperti khotbah Bapak Ketua tadi malam. Sebuah rahasia yang luar biasa. Moloi bigi hamui, moloi parwak kamui. Nah yang dia katakan ketika engkau memiliki setiap input pengetahuan di dalam otakmu. Di dalam logikamu. Di dalam kemampuan intelektualmu. Maka ketika engkau proses itu dalam analisismu itu, dalam pelayananmu itu, sebagai hamba Tuhan kau, sebagai kaum ibu, kaum bapak, pemuda-pemudi engkau, maka di sanalah antara itulah Roh Kudus itu bekerja dan menyempurnakan setiap aksi dari pengetahuan yang engkau miliki. Jadi eksekusi yang engkau miliki apabila berlandaskan oleh kuasa Roh Kudus, maka eksekusi itu tidak akan pernah salah. Haleluya. Maka eksekusi itu akan terus menguntungkan engkau, akan terus melindungi engkau, akan terus memproteksi engkau. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan ingin diberikan Tuhan kuasa yang luar biasa. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu? Seperti firman Tuhan tadi malam di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita buka dengan cepat saja. Bagaimana pekerjaan luar biasa menanti gereja ini. Menanti setiap orang yang percaya pada siang hari ini. Inilah yang menjadi pekerjaanmu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Tentu kita mengenal siapa diri kita. Tapi R kecil di sini adalah kepunyaan Allah itu sendiri.
Itu adalah substansi ketika Allah menghembuskan ke dalam hidung, ke dalam mulut Adam itu. Dan roh itulah yang engkau miliki sampai sekarang, yang menjadi pribadimu yang nyata. Karena pribadimu itu ada terbagi dari jiwa dan roh. Jiwa dan pikiran itu memiliki split, artinya pemisah, gap, gerbang antara fisik psikologismu dengan kerohanianmu itu sendiri, yang menjadi substansi kepemilikan Allah itu sendiri. Yang di dalam dia demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Haleluya. Kemudian di ayat selanjutnya 10, ayat 10 tadi. Mulai dari ayat 10 Pak, sampai ke ayat 11. Oma meludang IBG, gabi balik-balik. Seharusnya dari ayat 10 ke ayat 11. Orang gabi ayat 11 ke ayat 10. Oma tahu na gabi parjamita, boy manuver. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Bukan kepada orang yang tidak percaya. Bukan kepada orang yang bukan gereja. Bukan kepada orang yang bukan percaya kepada keselamatan salib itu. Tapi kepada engkau sekalian. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Dia menyelidiki segala sesuatu. Artinya apa? Semua informasi, semua pengetahuan, semua sumber dari ilmu fisika, ilmu kimia itu. Dia menyelidiki, dia mengetahui. Bahkan firman Tuhan tadi malam katakan Tuhan Yesus tidak bisa berbahasa lidah. Karena Tuhan Yesus mengerti semua bahasa. Haleluya. Haleluya. Roh yang sama ini juga menyelidiki segala sesuatu. Saya pernah pertanyakan, apakah 1 tambah 1 sama dengan 2 ditemukan oleh manusia? Atau 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah ada di alam jagat raya ini? Artinya apa? Apakah manusia yang menciptakan 1 tambah 1 sama dengan 2? Atau manusia hanya menemukan saja rahasia 1 tambah 1 sama dengan 2? Nggak bingung bihamu kan? Aku bingung. Tapi saya percaya 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah ada di alam jagat raya ini. Karena dialah yang menyelidiki segala sesuatu. Karena dialah sumber dari pengetahuan itu. Manusia hanya menemukan kebenaran dari rahasia dari segala sesuatu itu. Dan dikatakan di sini bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Isi arwah tersongkot dia arwah malom. Tor 140 biga arwah akium. Tapi ketika engkau menjadi hamba Tuhan, ketika engkau menjadi orang percaya, menjadi jemaat gereja, menjadi umat pilihannya, maka engkau akan mengerti apa yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Haleluya. Banyak lagi pekerjaan roh ini. Di 1 Petrus 1 ayat 12 di sana katakan adalah apa yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Bayangkan, sedangkan malaikat sendiri tidak bisa menerima kebenaran ini dari yang lain. Malaikat itu sendiri harus mengerti kebenaran ini, harus mengerti dan tahu rahasia surgawi ini dari orang yang sedang melihat saya dan yang mendengar saya saat ini. Bagaimana pekerjaan gereja? Bukanlah pekerjaan yang main-main. Jadi persiapkan dirimu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi firman Tuhan untuk mendukung bagaimana pekerjaan roh ini. Jadi jangan pernah takut ketika engkau berjalan. Pastikan ada roh Tuhan di dalam pelayananmu. Sekecil dan sebesar apapun pelayanmu. Sesederhana dan semegah apapun pelayananmu. Ketika ada roh Tuhan di sana, maka engkau akan melihat hasilnya. Mungkin bukan engkau,
tapi anak-anakmu. Mungkin bukan anak-anakmu, tapi sampai ke cucu-cucumu. Haleluya. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwasanya firman yang kuberikan kepada mereka akan hinggap. Firman dan roh yang kuberikan kepada mereka akan hinggap di dalam roh mereka. Bukan saja di dalam roh mereka, tapi ke dalam keturunan mereka. Haleluya. Artinya ipasu-pasu Tuhani doho sahat tu pinoparni pinoparmu. Haleluya. Jadi unang mabiar ho. Sonari pe baru huboto. Patas ma. Songon na sopor duli do bapak kon. Tua usia tageleng. Karena sebagai orang biasa saya berpikir. Na tu dia do bapak kon. Do omak kon. Ala na molo 1 tahun 12 bulan. Molo irang kumi, ijolo nami, siya tageleng om bawa pendeta tarigan. Saja do hamin na jolo, do oma lina, boru siboro. Kakakku do nabakuon, kadung. Nang pelain marga, sada siburian, sada tarigan. Bagaimana mereka tidak pernah ada di rumah? SD saja saya sudah punya kunci sendiri SD. SD kelas 3 Kak PWB, ya? Tahu kakak ya? Saya banyak saksinya. SD, kelas 5 SD saya udah maaf. Udah beganja saya. Kelas 5 SD. Udah merokok. Tahu kemana orang tua saya? Sibuk melayani songokok. Kenapa? Karena dia lebih mencintai engkau daripada keluarganya sendiri. Haleluya. Haleluya. Dan cintanya itu kepada gereja ditunjukkan oleh penyelamatan Tuhan kepada keturunan-keturunannya. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan keturunan-keturunannya itu. Pun keturunan-keturunan engkau sekalian, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menyelamatinya, Tuhan akan memberikan master plan, masterpiece yang ada di surga untuk kepada dirimu, bahkan sampai ke keturunan-keturunanmu. Mungkin seperti berlikuk-likuk. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi gereja yang tidak gampangan. Terakhir, mari kita lihat di Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Janji auna terakhir tuh. Ibrani 12 ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Unang balik B. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Artinya unang putus asa apa yang terjadi di Golung. Mungkin sebagai pemuda-pemudi engkau merasakan saat ini identitas belum jelas. Kemana arah dan cita-citamu belum kelihatan. Jodohmu pun belum datang. Jodohmu pun belum dapat, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Mungkin umurmu lam liling lam godang, ya. Tapi jangan takut, firman Tuhan. Engkau sedang dididik Tuhan di sini. Tuhan karena saking cintanya semamamu, maka engkau dianggap sebagai anaknya. Haleluya, haleluya. Mungkin engkau pengangguran yang sedang di rumah bapakmu. Di rumah mamamu, bapakmu pun lagi geleng-geleng lihat kau. Aduh karena ni matahun, do inatahun. Ya, jangan pernah takut dan jangan pernah putus asa. Lihat ini. Next, ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Haleluya. Menghajar. Bukan mengajar. Hajar.
sampai maliklik. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Diakui sebagai anak. Karena hanya dialah yang bisa dan berhak mengakui engkau sebagai anaknya. Karena hanya Bapakkulah yang berhak mengakui aku sebagai anaknya. Karena hanya mamakulah yang berhak mengakui aku sebagai anaknya. Haleluya. Haleluya. Next. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Odma leleng mabaru huboto. Berarti na dihajar bapak kodwa. Dan na ibalua. Ale ika ibana doaw. Doho ilu ne. Tude batay. Tuhan Yesus. Makanya sejauh apapun saya melangkah, tersesat apapun saya dalam kesesatan itu, ada tangan Tuhan yang menolong. Haleluya. Jadi dihamu akamang do aminang. Mungkin akan kamu do paupum pinoparmu sude. Daw siyak ko dang boy dida si malolongmu. Dang boy haol tanganmu. Dang boy bigi talingam pinggolmu. Tenang maho. Adong do tangan di Tuhan na majaga ibana. Adong do si malolong di Tuhan na memantau ibana. Alay, asam marlak ko si malolong do tangan do pinggol di Tuhan ni. Merinui lumahoro tu Tuhan ya. Haleluya. Serahkanlah itu ke dalam tangan Tuhan. Maka sistem surgawi bekerja melalui imanmu yang sebesar biji sesawi itu. Next, terakhir. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya apa? Seperti tadi malam gereja Pentakosta sudah biasa dibully. Tapi lihat gereja Pentakosta bukan gereja-gereja gampangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bagaimana gereja Pentakosta ini dibentuk oleh Tuhan, oleh air mata jemaat Tuhan, oleh air mata anak-anak Tuhan. Orang yang ditebus oleh Tuhan. Yang ada di gereja Pentakosta Indonesia ini. Dulu kita dibully, sekarang kita diperhitungkan. Haleluya. Dulu kita hanya di Tapanuli. Sekarang kita ada di ujung-ujung bumi. Haleluya. Jadi jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudusnya akan terus membimbing engkau. Bahkan ketika engkau telah berangkat ke surga pun, pinoparmu akan terus dijagai oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggi dan dipermuliakan. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.